Dok, tetangga saya kena kencing nanah. Gimana caranya supaya saya tidak mengalami kencing nanah? Saya takut dok kena kencing nanah. Nah, jadi ada cara efektif mencegah kencing nanah atau gonore. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gonore atau kencing nanah ini merupakan penyakit menular seksual. Artinya penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, termasuk juga penyakit kelamin. Nah, penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah, jadi teman-teman ya, namanya penyakit kelamin, dia umumnya menyerang di area genitalia. Kalau laki-laki ya pada testis ya, pada Mr. P-nya, pada saluran kencingnya ya, kemudian juga pada bagian rektum ataupun dubur. Nah, kemudian kalau pada wanita ya di organ reproduksi wanita. Ya, jadi teman-teman hati-hati ketika mengalami penyakit ini. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Penyakit ini teman-teman seperti yang saya jelaskan tadi, dia menular dengan aktivitas seksual. Nah, sedangkan aktivitas seksual ya itu ada 3 ya. Aktivitas misalkan Miss V ya, kemudian lewat penetrasi dengan Miss V, kemudian oral seks ya, kemudian anal. Nah, jadi teman-teman, nah untuk mencegah gonore ataupun penyakit kencing nanah ini ada beberapa cara yang sederhana dan juga sangat efektif. Nah, yang pertama itu adalah setia dengan satu pasangan. Jadi teman-teman ya perlu sekali untuk setia dengan satu pasangan, jangan lebih dari satu pasangan. Jika sudah menikah ya hanya berhubungan ke pasangan resminya ya, suami ke istrinya, istri ya ke suaminya. Jangan gonta-ganti pasangan, misalkan ya ke pekerja seks komersial, karena kita tidak tahu riwayat kesehatannya seperti apa. Apakah ada sifilis, apakah ada gonore, apakah ada HIV, apakah ada herpes. Nah, misalkan juga ya ini udah menikah tiba-tiba ketemu mantan ya. Nah, ini juga jangan teman-teman ya, karena tidak tahu kondisi kesehatannya. Jadi jangan tunggu terkena menyesal dulu ya baru diobati. Nah, jadi teman-teman mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, untuk anak-anak muda juga jangan coba-coba berhubungan seksual sebelum menikah. Jika sudah mengarah ke sana, kalau sudah siap sebaiknya menikah dan setia pada satu pasangan. Jadi jangan seks-seks bebas ya, jangan ya aneh-aneh mengikuti rasa ingin tahu, mengikuti hawa nafsunya. Kemudian jangan berhubungan dengan orang yang terinfeksi. Jadi gonore ini menular lewat cairan pada area genital. Kemudian pada orang yang mengalami gonore ini ya tentu bisa menularkan ketika melakukan kegiatan seksual ya. Nah, jadi teman-teman ya aktivitas seksual seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, makanya disarankan untuk tidak melakukan hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi gonore. Nah, kalau seandainya bukan istrinya, bukan suaminya, gimana mau tahu ya? Nah, jadi teman-teman makanya penting untuk setia pada satu pasangan. Nah, jadi karena kita tidak tahu riwayat kesehatan dia, tiba-tiba dia mengalami gonore, kita berhubungan, nah kena juga kita ya, dapat jackpot. Kemudian kalau seandainya pasangan kita mengalami gonore, yaitu sebaiknya jangan berhubungan intim dulu, obati dulu sampai sembuh. Nah, jadi kalau seandainya pasangan, misalkan suaminya ya obati dulu sampai sembuh. Nah, istrinya juga diperiksakan. Nah, siapa tahu kena juga ya, karena memang ya namanya menular, tentu bisa menular. Jadi harus diobati keduanya. Kalau satu pihak yang diobati gimana? Misalkan suaminya diobati, istrinya enggak ya. Misalkan istrinya enggak ke jalan ya. Nah, tiba-tiba suaminya sudah sembuh. Nah, berhubungan lagi, ya ketular lagi. Diobati lagi, sembuh lagi, berhubungan ketular lagi, makanya perlu diobati keduanya. Yang ketiga, gunakan kondom. Menghindari berhubungan seksual yang tidak aman itu merupakan cara yang paling efektif untuk mencegah gonore. Tetapi misalkan ya karena faktor pekerjaan nih ya, misalkan pekerja seks komersial, ya sebaiknya ya lawan jenisnya itu diberikan kondom ya bagi laki-laki untuk menurunkan resiko penyakit kelamin. Tapi tidak 100% mencegah. Ingat ya, ada kemungkinan tertular. Nah, selain mencegah kehamilan, itu juga bisa menurunkan risiko terkena penyakit menular seksual ya, entah sifilis, HIV ya, kemudian juga gonore. Kemudian teman-teman ya, kondom ini kan dia fungsinya untuk menampung
sperma. Kemudian teman-teman ya, pria ini bisa terkena gonore ataupun kencing nanah. Ini dia tidak harus ejakulasi ya teman-teman. Walaupun dia nggak ejakulasi, belum ejakulasi, ya ketika sudah melakukan hubungan seksual itu bisa kena. Yang keempat, lakukan pemeriksaan rutin. Jadi teman-teman, penyakit menular seksual, baik gonore ataupun yang lain, ya itu memang dianjurkan oleh orang yang rutin ya, artinya yang memang sudah rutin melakukan hubungan seksual, apalagi dia lebih dari satu pasangan, itu disarankan untuk pemeriksaan rutin. Kemudian teman-teman, karena ada banyak orang yang tidak menyadari dirinya terinfeksi penyakit menular seksual, apalagi beberapa orang tidak menunjukkan gejala apapun, makanya penting teman-teman untuk dicek ataupun diperiksakan ya, apa memiliki penyakit atau tidak. Apalagi ya, kalau teman-teman perempuan usianya di atas 25 tahun dan aktif secara seksual. Nah, kemudian laki-laki juga sering berhubungan seksual juga harus diperiksakan ya, apalagi pasangannya gonta-ganti. Kemudian kalau seandainya memiliki resiko gonore, ya artinya dia memiliki pasangan baru ataupun lebih dari satu pasangan, itu juga wajib dicek ya, dicek. Mengidap penyakit HIV ataupun AIDS ya, itu juga harus dicek, baik gonore ataupun penyakit lainnya. Yang kelima, berkumur dengan cairan antiseptik. Nah, jadi teman-teman ya, untuk mengurangi resiko penularan penyakit gonore tadi, misalkan habis melakukan oral seks ya. Nah, ini karena kandungan cairan ya, cairan dari area genitalianya ya beresiko ada gonore, makanya itu dilakukan kumur-kumur ya, pakai cairan antiseptik. Tujuannya supaya alkohol ini bisa membunuh sebagian besar bakteri gonore pada mulut dan juga tenggorokan. Nah, jadi ya kalau seandainya kumur-kumur itu bisa menurunkan 80% resiko mengalami gonore ya di area mulutnya akibat hubungan seksual. Jadi teman-teman ya, penyebaran gonore memang sangat mudah terjadi karena memang penyakit menular seksual artinya ditularkan melalui hubungan seksual. Nah, makanya perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan supaya tidak mengalami gonore. Kalau sudah terlanjur mengalami gonore gimana? Ataupun mengalami kencing nanah ini dok? Ya diobati sampai sembuh gonorenya ya, supaya tidak menimbulkan komplikasi ataupun gejala yang lebih serius ya. Kalau seandainya terkena laki-lakinya diobati, pasangannya juga diobati. Kalau tidak, ya bisa menyebarkan lagi ya. Apalagi kalau pekerja seks komersial ya, bisa nanti pelanggan-pelanggannya bonus semua, dapat jackpot kencing nanah. Nah, jadi teman-teman ya, pada wanita sering tidak menimbulkan gejala, makanya kepada pekerja seks komersial walaupun terlihat mungkin menarik, kemudian terlihat bersih, terlihat wangi, ya kita tidak tahu riwayat kesehatannya. Ketika teman-teman ya mencoba, ya dapatlah kencing nanah ataupun penyakit menular seksual lainnya. Ya jadi jangan coba-coba ya sebelum terlambat, karena banyak yang DM ke saya menanyakan dok, saya kencing nanah gimana obatnya dan sebagainya. Itu banyak sekali ya, bukan satu tapi puluhan hampir setiap hari. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Mau bahas apa lagi di video saya selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.